semuanya, sekarang kalian lagi dengerin podcast Frekuensi Semada, Forum Edukasi, Kreasi, dan Inspirasi SMA Negeri 2 Pare di segmen DG Move Part 2. 2. Bersama saya Ardian Wahyu Pratama Dan saya Raya Leticia Zeka Cahyana. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber. Ini dia Ibu Ima Dwi Rahmawati. Selamat pagi Bu Ima, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Gimana dengan Raya dan Ardian? Alhamdulillah, kami saya sehat. ya alhamdulillah sehat sih. Ya, semangat sehat ya. Iya. Oke. Jadi tema kita pada hari ini adalah menjadi pengusaha dan pengguna kris. Jadi Ibu Ima, Ya. kan Ibu Ima ini seorang pengusaha kuliner ya. Mhm. Jadi kalau boleh tahu nih, apa aja sih kegiatan sehari-hari Ibu Ima itu sebagai seorang pengusaha? Ya, oke. Terima kasih ya Ardian buat pertanyaannya. Baik. Oke, sehari-hari sih kalau kegiatanku selain jadi ibu rumah tangga, ngurus anak-anak, Iya, pastinya pastinya. juga ini menyiapkan dagangan yang harus dijual, itu pasti. Ada beberapa usaha yang tak jalankan ya. Salah satunya adalah dimsum yang biasa dikenal dengan Azahra Dimsum. Tapi ada beberapa juga cateringan yang harus tak handle juga, misalkan ada pesanan kayak gitu. Jadi hari-hari ya pastinya cuma nyiapin ini aja sih, bahan-bahan buat dimsum karena semuanya tak kerjakan manual. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih, apa pembentukan usahanya ini? Bagaimana kayak mungkin dari segi awalnya, bagaimana sih berkembangannya gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk dimsum ini nggak ada ini ya ekspektasi kalau dimsum ini ternyata bisa alhamdulillah sampai sekarang berjalan dan lancar dan bisa dirasakan ya itu rezeki juga dari Allah tentunya, alhamdulillah, makanya bersyukur sekali. Yang awalnya sebenarnya cuma masak-masak sendiri buat konsumsi sendiri supaya anak-anak itu nggak jajanan yang terlalu banyak MSG sebenarnya di situ. Akhirnya aku buat dimsum ini dan belajarnya itu pun juga bukan belajar yang formal ya, karena aku sekarang kan zaman media ya, media sosial, dan itu yang perlu dimanfaatkan sih kalau menurutku, karena dari media sosial katakanlah YouTube ya, kita bisa belajar banyak sekali. Kalau kita tahu ya mana yang harus kita ambil yang baik-baiknya pastinya. Iya. Kalau buat usaha bener deh, kalau YouTube itu memang salah satu guru untuk bisa mengembangkan apa yang jadi impian kita sih, kalau menurutku gitu. Jadi kalau di dimsum ini sebenarnya awalnya itu dari konsumsi pribadi aja yang dites oleh anak-anak dan dites oleh suami dan dites oleh keluarga dan tetangga. Awalnya dari situ ya. Tapi alhamdulillah karena banyak yang bilang dimsumnya itu enak dan minim tepung rasanya, dagingnya itu juga kerasa banget. Akhirnya bismillah memberanikan diri untuk mencoba membuka usaha dimsum ya. Lahirlah Azahra Dimsum. Seperti itu sih. Jadi ini itu awalnya coba-coba Iya, gitu betul ya. sekali. Ternyata sampai sekarang malah laris, Alhamdulillah, ya, itu alhamdulillahnya. rezeki kan. Kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama sih untuk menekuni usaha itu? Mungkin dimulai dari kapan sampai akhirnya saat ini bisa alhamdulillah Bisa berjalan. laris, iya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya hampir masuk 2 tahun ya. Jadi Udah lama. jatuh bangunnya itu juga sudah pernah dirasakan. Terus apalagi kalau dibilang untung ya alhamdulillah, karena sekarang bisa membuka beberapa cabang dari keuntungan, itu yang disyukuri ya.
dari yang awalnya hanya masak di rumah buat keluarga, anak, tetangga, misalkan bagi-bagi gitu, sampai sekarang sudah ada beberapa cabang dan dari hasil dari dimsum itu sendiri. Jadi ya banyak-banyak bersyukur dari situ. Alhamdulillah. Kalau Ya. boleh tahu cabangnya di mana saja, Ibu? Ya, alhamdulillah sekarang itu cabang pertama pastinya ada di rumah ya, di Gria Belem Permai, di Pare juga. Yang kedua ada di Jalan Brawijaya, seberangnya Alfamidi hadap ke timur. Dan yang ketiga ada di Jalan Anyelir, daerah BEC sana. Ya, dan nanti awal bulan insya Allah aku akan buka satu lagi di daerah ini, Stikes Pamenang sini. Keren ya. Udah hampir punya 4 cabang ya Iya, berarti. Hampir Amin. 4 cabang. Iya, Ya, iya. sekarang beroperasi berarti 3. Ya, 3. Kalau di rumah kan standby selalu buka ya. Ya, sama di Anyelir. Alhamdulillah Ya, lancar. Alhamdulillah. Soalnya kan dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Iya, yang sudah penting hampir 4 cabang. konsisten dan jaga kualitas itu sih. Iya. Iya. Karena dimsum dari Azahra Dimsum memang no MSG, kita nggak pakai yang gitu-gitu, jadi pure. Karena memang rasa ayam yang ditekankan, jadi tepung pun juga minimalisir gitu. Nah, dari sekian banyak usaha nih ya, Ibu ya, mungkin dari fashion ataupun Iya. kuliner, kenapa kok Ibu memilih usaha kuliner itu? Karena hobi ya, kalau Hobi masalah memasak itu tanpa disuruh aku pasti ada sesuatu yang baru, aku pasti ingin tahu dan aku nyoba gitu loh, dan itu tak praktekkan, dan alhamdulillah setiap kali mempraktekkan itu diterima sangat baik. Karena aku ini orangnya suka berbagi ya, kadang tetanggaku itu juga dapat gitu, dan mereka juga ngasih testi yang alhamdulillah ternyata enak, ternyata rasanya gini, dan beberapa tetanggaku itu juga banyak yang pesen akhirnya, pesan ini itu, masakan ini itu. Ya alhamdulillah sih ya, karena hobi yang ya sekedar hobi. Makanya kan aku selalu bilang jangan pandang sepele atau jangan pandang rendah ketika kamu itu mempunyai hobi. Hobi itu sebenarnya adalah kunci sih, sebenarnya kunci dari kalau kita punya impian yang kita kerjakan dari hobi yang selalu kita kerjakan juga, insya Allah ada hasilnya gitu loh. Ya. Jadi Ya, memang jangan takut hobi mencoba. iya. Nah, Hobi itu betul juga sih. bisa untuk Bercuan menunjang loh. kesuksesan kita. Betul. Iya. Nah, tadi kan disinggung Azahra Dimsum ini ya. Kalau boleh tahu di Azahra Dimsum ini sistem pembayarannya itu pakai apa, Ibu? Iya. Sekarang sudah zamannya zaman ekonomi digital, Iya. ya. Digitalisasi. Ya. Apalagi sekarang Gen Z itu juga mengerti sekali tentang ekonomi digital dan tentunya pakai QRIS. Oh. Udah Iya. mengenal Kris berarti. Iya, sudah. Kalau boleh tahu kan berarti Azahra Dimsum itu sistem pembayarannya itu nggak hanya cash aja tapi Iya, juga betul. cashless kayak Iya. pakai kris gitu. Nah, berapa sih persentase pembayaran kalau dari Azahra Dimsum sendiri itu pakai kris? Alhamdulillah ya, kalau selalu tak pantau, kebetulan juga tempat usahaku ini kan ada di tempat-tempat anak Gen Z, anak-anak muda. Ya, Jadi nggak sebagian besar sih, hampir semuanya itu memakai kris. Dan 80% dari customerku mereka melakukan pembayaran by kris. Seperti itu. Jadi karena ya memang tempat penjualannya yang mendukung untuk menggunakan kris gitu ya. Iya, betul. Mungkin apakah ada manfaat ketika memakai kris itu sebagai salah satu sistem pembayaran di outletnya Azahra Dimsum mungkin Iya. dari sisi ibu Dari ya, sisi merchant sebagai ya. penjualan Oke. gitu. Karena saya juga pengguna kiris. Iya. Jadi kan saya tanya ini dari sisi merchant apa sisi saya sebagai customer gitu. Kalau di merchant sih alhamdulillah yang bikin saya nggak pusing lagi kalau memakai kris adalah meminimalisir atau saya tidak lagi perlu cari penukaran uang buat kembalian. Bener banget. Karena itu pusing sekali kalau memang kita nggak punya channel ya buat nuker uang, terus nanti kita ditelepon, dikontak sama tim partner kerja kita, Kak, ini uang kembaliannya habis. Aduh, pusing banget kalau udah denger kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau Pak Kris ini satu keuntungannya sih ya,
Jadi merchant ini nggak perlu repot lagi untuk cari uang kembalian. Iya. Nah, yang kedua itu sangat memudahkan sekali saya untuk Cek. ya, Iya, untuk betul. mengecek penjualan hari ini. Jadi kan detail sekali di situ. Ini dari bank apa, penerimaannya berapa, penjualannya apa, di situ bisa terlihat sangat jelas. Dan untuk selanjutnya, QRIS sendiri fleksibel sekali karena dengan satu QRIS bisa untuk membayar. Banyak e-wallet dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Jadi itu sangat memudahkan. Dan yang paling penting di tengah maraknya uang palsu, Iya. saya bisa terselamatkan. Iya, itu sekarang banyak banget yang pakai uang palsu. Iya, betul sekali. Jadi kalau untuk fungsi dan kegunaannya sangat berfungsi sekali bagi merchant dan sangat menguntungkan bagi saya. Karena selain saya sebagai merchant, saya juga kan customer. Iya. Yang kemana-mana pun juga cukup bawa handphone, bayar pakai QRIS Jadi gitu. memang pakai QRIS itu adalah sangat-sangat simple gitu. Sangat simple dan memudahkan sekali, nggak perlulah kita pakai bawa-bawa uang cash kemana-mana, cukup pakai QRIS saja. Cukup bawa handphone. Nggak perlu bawa Iya. dompet. Iya. Iya. Netek dompet itu nggak perlu. Iya. Yang penting ada kuotanya. Nah, itu poin penting Kalau sih. nggak ada kuota kan ribet juga ya. Aduh, Iya. gimana ini? Juga banyak sekarang Iya. itu, apalagi di TikTok itu saya lihat itu juga banyak yang punya saldo banyak tapi kuotanya nggak ada. Nah, betul sekali, iya. Itu salah satu bukan kelemahan sih, tapi memang satu hal yang harus diperhatikan ya. Iya. Oke, mungkin Tante ada nggak ya cerita menarik dari pembentukan Azhara Dimsum ini? Kalau cerita menarik sih lebih ke ini ya, jatuh bangunnya aja sih ya. Alhamdulillah kalau untuk pengelolaan dan lain-lain itu masih bisa terhandle dengan baik. Katakanlah mungkin nanti kendalanya ada di tempat sewa usahanya, entah itu terkendala apa kayak gitu, itu ada saja gitu loh. Jatuh bangunnya itu pun juga beberapa kali. Tapi kalau untuk dari alhamdulillahnya sih Azhara Dimsum bisa langsung diterima sama masyarakat ya, sama penggemarnya lah katakanlah, Iya. sama customernya. Jadi nggak begitu ada kesulitan yang terlalu rumit ya, signifikan gitu. Alhamdulillah sih nggak ada, karena ya itu tadi sih, yang penting kalau aku menjalankan usaha itu adalah komitmen untuk tetap berjalan, tetap berusaha. Ya jualan harus setiap hari. Pede juga ya. Ya, itu modal utamanya. Modal utama. Ya. Saya itu memang modal utama, dan untuk kalau yang lain masalah seperti tim kerja atau yang itu kan satu paket sih ya sebenarnya. Kalau orang usaha nggak ada warnanya kan juga nggak enak. Iya. Jalan-jalannya mulus saja kan kita nggak bisa berkembang juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi berarti memang udah sering merasakan jatuh bangunnya sebuah usaha gitu. Alhamdulillah. Tapi Sudah banyak sekali. Iya, tapi kan tetap keren gitu, 2 tahun hampir 4 cabang. Ya, alhamdulillah. Oke, ini yang terakhir nih, Bu. Boleh nggak sih kasih pesan atau tips untuk kami dan Untuk teman-teman teman-teman yang semuanya. lain Oke. itu yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini, Boleh. mungkin untuk menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman kalau mau coba-coba usaha-usaha Berwirausaha. dikit gitu. Ya. Halo Kenzi. Gen Z. Iya, halo Kenzi ya. Jangan pernah memandang rendah suatu hal, apalagi hobi kalian. Siapa tahu, karena saya merasakan sendiri dari hobi saya panen banyak sekali rezeki. Dan itu sih yang poin penting, kita tidak boleh memandang rendah apapun itu. Karena kalau itu ditekuni, lihat saya panen dari sini dan saya punya banyak cabang dari ketelatenan saya, keyakinan saya, keteguhan saya untuk terus menekuni usaha yang sudah saya ciptakan dan saya cintai. Gitu sih. Ya, jadi jangan malu untuk mencoba berusaha untuk membangun wirausaha, Iya, betul karena sekali. kebanyakan mungkin kan banyak yang nggak pengen banyak yang ingin berwirausaha tapi mungkin gengsinya. Nah, iya. Gengsi maju mundur. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin masalah usaha ya, memang kendalanya kalau tak lihat, kendala yang paling utama adalah
keberanian kita untuk memulai itu ada atau enggak. Yang kedua yang jadi masalah pasti mereka akan memikirkan modal. Iya. Ya, itu Modal. adalah salah satu faktor yang membuat stuck sebenarnya. Nah, kalau kita mencintai hobi, apapun hobi kita itu bisa jadi ladang ladang modal kita loh. Jadi awalnya apa ya yang kita sukai, misalnya kita hobinya apa gitu, kita coba-coba melakukan itu dengan serius. Nah, siapa tahu nanti dari hobi itu bisa terjual, dikumpulkan dan kalian punya modal untuk usaha. Sebenarnya sesimpel itu sih kalau kita mau menggali ya, Iya. betul. Kalau kita mau serius gitu sebenarnya simple dan pasti ada jalan buat ke situ gitu. Yang penting Tergantung tekad. iya, mindset sih Iya. sebenarnya. Mindsetnya itu kalian tuh mau kemana gitu loh. Kalau memang kita sudah berjiwa wirausaha, katakanlah jiwa wirausaha itu kan tidak setiap orang punya. Iya. Tidak Iya. setiap anak itu kan punya. Ada yang mereka lebih memilih dia belum mengenal dirinya sendiri, tapi mereka sudah memilih, oh ya aku ikut kerja orang lain aja lah, karena ini aku nggak bisa, aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Sebenarnya itu mindset yang harus dirubah gitu loh. Kalau anak muda pengen berkembang, sekarang kan banyak ya kayak satu perkumpulan tentang anak muda yang mereka itu membahas tentang usaha. Dan itu sangat iya. bagus sebenarnya kalau diikuti oleh anak muda, karena itu sangat menginspirasi sekali. Kan eman juga ya kalau masih muda tapi terus membuang waktunya hanya untuk Main gadget. main gadget, main apalah ya, cinta-cintaan Iya. ya itu udah kalian nanti istilah Jawanya geton itu nomburi gitu. Geton itu namanya di belakang kan, menyesal itu belakangan, dan kalian pasti akan merasakan itu gitu. Lebih baik masa muda digunakan dengan baik buat belajar, terus belajar gitu. Karena saya ini juga terus belajar loh. Saya ini lagi belajar bahasa Korea, guys. Wih, keren. Annyeonghaseyo. Karena ya siapa tahu nanti saya punya rezeki, saya bisa buka usaha kuliner di Korea tentang usaha kuliner Amin. Indonesia kan gitu. Amin. Ya. Tuh, jadi teman-teman jangan malu untuk berusaha. Jadi Betul. semua itu tergantung tekad, niat dan usaha yang kita Iya, lakukan. betul sekali. Pasti akan berbuah hasil. Iya. Iya. Jadi intinya kalau kita mau berwirausaha itu modal utamanya adalah Iya, niat Jom. dan tekad Betul gitu ya. sekali. Betul sekali Raya. Modal Itu kayak benar. uang dan lain sebagainya itu nomor 2. Betul. Intinya kita mau dulu. Iya, kita mau dulu, kita mau kemana arahnya. Sekarang kan banyak ya, misalkan banyak cara lah yang bisa Iya. digunakan untuk mewujudkan. Jangan pernah takut bermimpi. Karena ya itu aku sangat sangat meyakini atau mengimani mimpi itu adalah kuncinya kita juga loh. Hobi, mimpi. Pertama, mimpi, kita punya hobi itu bisa kita salurkan, bisa kita jadikan impian kita. Nah, kita bisa wujudkan itu kok gitu loh. Ya, saya juga prinsipnya itu. Kan kata orang kan kita nggak boleh mimpi setinggi-tingginya. Nah, Kalau itu menurut nggak saya itu banget sih. malah mimpi setinggi-tingginya. Jadi nanti Iya. kalau jatuh itu nggak terlalu di bawah gitu. Jadi kita tahu Harapannya gitu tahapannya. ya. Kayak itu benar sekali. Jadi mimpi itu adalah kunci. Jangan pernah takut bermimpi, karena dari mimpi itulah kita pasti akan sampai ke tujuan kita. Kalau kita punya mimpi kan pasti kita memotivasi diri sendiri. Iya. Buat kita mencapai mimpi itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Nggak mungkin kan orang punya mimpi tapi dia stuck aja. Gitu sih. Keren banget sih. Sangat terinspirasi. Menginspirasi ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami, hadir memberikan Sama-sama. informasi yang menarik Ya. mengenai wirausaha ini tadi, dan juga pemakaian kris yang ternyata sudah besar sekali peluangnya ya. Iya, betul sangat banget. besar Oke. sekali. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih banyak juga telah menyaksikan podcast kami di Frekuensi Semada, tepatnya di segmen Digimove Part 2. Saksikan keseruan kita di podcast selanjutnya. See you guys. See you next time, guys. Terima kasih, Ibu. Terima